نحمدك اللهم على نعم الودين الحمد بازديادها ونصلي ونسلم على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه ما قامت التروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh Masjid Al-Kahfi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah melalui lisan kita masing-masing kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah hari ini dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Pertemuan pertama ini berarti Pak ya, setelah Ramadan. Ya, alhamdulillah, semoga setelah Ramadan ya, kita diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala, bekal semangat dan gairah selalu untuk berada dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seingat saya kita kemarin sudah menyelesaikan bab tentang as-sabr. Ya, bab sabar sudah selesai. Ya, hari ini insyaallah kita akan memulai yaitu bab as-sidqi, bab as-sidq, ya, bab tentang jujur. Insyaallah kejujuran, as-sidqu, ya. As-sadiq itu orangnya, as-sidqu perbuatannya, jujur. Kalau orang yang jujur as-sadiq, kalau yang suka jujur itu Pak, siddiq, itu dia Pak. Ya, kalau siddiq yaitu orang yang suka jujur dan apa? Senang jujur gitu. Jarang bohong, itu siddiq, ya. Atau kalau shadiq itu ya apa istilahnya, bermakna masih apa ya, standar gitu, bagus, shadiq yang jujur. Nah, begitu juga nanti ada kata kadzibun, kadzib itu apa? Yang bohong. Tapi kalau kadzab itu agak keras dikit Pak. Bukan bohong-bohong saja, tapi apa? Suka bohong, itu kadzab. Nah, suka bohong, ya. Bahkan apa? Dia tidak dikenal dalam kehidupan sehari-harinya itu kecuali dengan apa? Nah, itu dia ya. Dengan begitu kadzab, ya. Kalau yang sedang-sedang, yang biasa itu kadzibun, yang bohong, ya. Kalau sifatnya atau perbuatannya al-kadzib, ya, kadzib, ya.
itu bohong dan orangnya kadzibun, yang berbohong. Kalau yang suka bohong apa? Kadzdzab. Nah, itulah yang kita kenal apa, siapa yang ngaku-ngaku jadi nabi itu Musailama apa ya? Musailama al-Kadzdzab. Itu dikenal dalam sejarah. Kadzdzab, anta kadzdzab. Ini ada dalam hadis Nabi. Kata itu, ya, kalimat itu al-Kadzdzab. Dalam Al-Qur'an pun juga ada al-Kadzdzab. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kebiasaan atau metode dari Imam An-Nawawi di awal atau sebelum beliau menyampaikan hadis-hadis, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap bab-bab yang baru. Jadi di awal-awalnya itu apa? Beliau menampilkan, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an dahulu, kemudian baru hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an tersebut beliau pilih-pilih saja. Mana yang penting. Ya. Berarti hari ini kita akan, ya, mendengarkan firman Allah tentang as-sidqu, ya, tentang jujur atau sifat jujur itu, ya. Beliau menukil yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, ya. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, ya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa kunu ma'as-shadiqin, ya, wa kunu itu dan jadilah kalian, ya. Setelah bertakwa kita diperintahkan apa? Untuk menjadi. Kunu itu jamak, ya. Kalau untuk satu orang kun, ya Pak, ya, kun, maka apa? Jadilah kamu seperti dirimu misalnya. Kun anta, misalnya kan, apa istilahnya? Jadilah kamu. Kun itu untuk satu orang, ya. Kalau untuk dua orang, kuna, dua orang. Kalau untuk jamaknya kunu. Kenapa pakai kunu? Karena orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Setelah itu apa? Wa kunu ma'as-shadiqin. Kunu itu bisa kita apa? Bisa kita pahami bermakna jadilah kamu, betul. Atau juga makna lainnya berposisilah kamu, begitu loh. Carilah posisi dalam hidup ini apa? Bersama orang-orang yang jujur. Berarti bisa dipahami juga, Pak. Misalnya ada kubu yang jujur, ada yang kubu yang tidak jujur. Nah, kita diperintahkan oleh Allah berusaha untuk menempatkan diri kita di apa? Ma'as-shadiqin. Kalau memang kita tahu siapa yang benar nih, ya, kelompok yang benar, ya, karena memang dalam kehidupan ini, ya, kita itu kan apa, ya, sudah dibiasakan komunitas, perkumpulan, pertemanan, persahabatan dari sekian banyak tempat berkumpul itu. Kunu ma'as-shadiqin. Carilah posisi, ya, berposisilah kalian bersama siapa? Orang-orang yang jujur. Nah, itu apa? Bisa juga kita pahami maknanya begitu. Atau memang kamu itu gitu, kamu langsung jadilah orang yang jujur. Insyaallah. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, ayat dalam surat Al-Ahzab. Ya, beliau mengutip sedikit was-shadiqina was-shadiqat. Was-shadiqina was-shadiqat. Ini pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di akhir ayat itu nanti kita menemukan mereka itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala keampunan dan pahala yang banyak, baik apa di dunia maupun di akhirat nanti. Siapa? Was-shadiqina was-shadiqat, kata Allah. Yang apa? Yang jujur, hamba-hamba Allah yang laki-laki maupun yang
yang perempuan. Semua orang yang jujur itu akan sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala keampunan dan pahala yang besar serta kemuliaan dunia dan di akhirat. Siapa itu, Pak? Orang-orang yang jujur. Subhanallah. Dalam terakhir beliau di sini mengutip 3 surat saja. Ya, wa qala ta'ala falau shadaqullaha lakana khairan lahum, dalam surat Muhammad. Ya. Surat Muhammad di sini disebutkan ayat 21. Kalau tadi surat Al-Ahzab 35, ya. Ya. Dalam surah Muhammad, falau shadaqullaha lakana khairan lahum. Ya. Kalaulah mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, shadaqullah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Lakana khairan lahum, maka itu baik bagi mereka. Ini Ini perkara penting dalam hidup ini, Pak. Ya. Kita mungkin sudah sama-sama memahami lah kalau antar sesama kita dianjurkan untuk jujur. Ya, Pak ya. Bergaul harus jujur, berteman harus jujur, ya, hidup bermasyarakat harus jujur. Tetapi kalau dalam ayat ini falau shadaqullaha lakana khairan lahum. Di ayat ini kita diperintahkan, Pak, ya, diarahkan atau diajarkan jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira dalam hidup ini, ya, mana yang lebih penting? Jujur kepada manusia atau jujur kepada Allah sebenarnya? Apa? Ya, tentulah pasti ya kayak kepada Sang Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang lebih diprioritaskan. Karena orang kalau sudah jujur kepada Allah, pastilah insya Allah dia akan jujur, ya, kepada semua. Berusaha, kalaupun kita tidak sempurna pasti akan berusaha. Tetapi memang ya jujur kepada Allah itu lebih penting dahulu daripada jujur kepada siapa, Pak? Kepada manusia. Boleh jadi. Ya, jujur kepada manusia itu boleh jadi dibuat-buat, boleh jadi. Tapi kalau kepada Allah enggak ada dibuat-buat. Nah, itu dia. Ya. Siapa yang bisa menutupi sifat-sifat dia, kemudian perilaku dia, rahasia-rahasia ya dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada mampu. Wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'. Ya, dalam kehidupan ini tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Mau apa? Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu Maha mengetahui apa-apa yang kha'inah. Kha'inah itu, Pak, ya, kha'inatal a'yun, ya. Kha'inah itu berasal dari kata khianat. Ya, kha'inatal a'yun itu apa-apa yang tersembunyi di balik mata manusia itu Allah tahu. Nah, kira-kira khianat itu tersembunyi enggak? Ya, dari kata itu kha'inah, khianah, khana yakhunu, khianatan. Orang kalau berkhianat itu biasanya terang-terang atau sembunyi-sembunyi, Pak. Itu dia kha'inah. Ia berasal dari bahasa Arab. Dan Allah Maha mengetahui kha'inatal a'yun, apa-apa yang ada di balik ya pandangan gitu loh manusia, ya. Apa-apa yang ada di belakang pandangan manusia, semua yang tersembunyi ya dalam pandangan manusia. Maksudnya apa itu, Pak? Contoh sederhana mungkin beginilah. Ya, kedipan-kedipan mata gitu kan. Nah, itu manusia itu kalau berkedip mata dia punya apa? Ada makna. Nah, makna di balik itu Maha diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Wa ma tukhfis sudur. Ya, dan apa yang disembunyikan oleh hati manusia. Gitu loh. Lalu ya sangat wajar kalau memang begitu sifat Allah Subhanahu wa taala, kita mau bersembunyi kemana lagi? Dari itu jujur kepada Allah itu sangat berharga dan penting sekali. Lakana khairan lahu.
maka itu lebih baik, ya, bagus bagi kalian. Jujur perkara apa misalnya? Perkara keimanan. Iya, kalau memang kita jujur, ya itu baik bagi kita. Ya, perkara keimanan, perkara ketaatan kepada Allah tidak bisa dibuat-buat, ya. Apalagi misalnya perkara tentang kehidupan. Iya, kalau memang kita jujur kepada Allah, ya Allah, misalnya saya ini kurang sekali pemahaman dalam ilmu agama. Nah, Pak ya, kalau memang pernah terpinta dalam hati, Pak. Tetapi kita memang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Lakana khairul lahum. Itu contoh. Itu baik. Jangan malu-malu kalau kepada Allah, itu intinya, Pak ya. Baik itu apa? Misalnya kalau memang kita merasa kurang dalam ilmu, ya, kita jujur kepada Allah, ya Allah, berilah hamba ilmu. Karena kejujuran itu khairul lahum, itu baik. Nah, di antara contoh baik itu apa, Pak? Kalau kita jujur kepada Allah dalam hal ini, Allah akan beri ilmu. Kalau memang kita jujur kepada Allah. Begitu dia, Pak. Contoh-contoh dalam kehidupan. Banyak lagi. Ya. Kalau kita merasa misalnya, iya, saya kurang sekali ya Allah, misalnya, saya kurang dalam hal ini ya Allah. Tetapi kita mengakui itu dengan kejujuran. Itu baik. Baiknya apa nanti, Pak? Allah akan berikan yang kurang itu. Allah akan sempurnakan yang kurang itu. Tapi apa syaratnya, Pak? Kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kejujuran itu kalau kita pahami dalam ayat ini, khairul lahum itu apa, Pak? Akan dibalas oleh Allah, Pak. Akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang penting apa? Harus jujur dahulu. Jangan, ya, kita sudah begini tapi nggak mau mengakui, ya. Ya kalau di depan manusia mungkin boleh lah kita harus gengsi Pak ya, malu-malu. Tapi kalau depan Allah, ya apa, mau menyembunyikan apa gitu loh di depan Allah Sang Khalik kita. Ya, Dia Maha tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi, ya, sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Falau sadaqullah lakana khairan lahum. Jika mereka bersikap jujur kepada Allah, lakana khairan lahum, maka itu baik bagi kalian. Baik itu apa? Bermanfaat bagi kalian. Allah akan berikan apa yang kalian kurang tersebut, kurang dan lemah dan apa semuanya tidak sempurna, Allah akan berikan. Syaratnya apa? Harus jujur dahulu kepada Allah. Nah, kemudian poin yang penting, kalau kita sudah jujur kepada Allah, insya Allah kepada makhluk-makhluk Allah pun kita akan jujur atau akan berusaha untuk jujur. Kalaupun kita tidak sempurna, betul ya Pak ya, kita ini bukan para nabi dan rasul, ya pasti ada cacatnya. Tetapi kalau memang kita sudah jujur kepada Allah, insya Allah kita akan berusaha untuk berbuat jujur. Atau kita akan berusaha untuk bersama orang-orang yang jujur, ma'as shadiqin, baik itu kita sendiri ataupun kita bergabung dengan hamba-hamba as-shadiqin. Begitu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat-ayat Allah yang ditampilkan atau yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa amma al-ahadits, adapun hadis-hadis tentang kejujuran atau berbuat jujur itu, ini yang beliau tampilkan, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadis yang pertama, fal awwalu, hadis yang pertama, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan riwayat hadis ini, ya, hadis ini. Qala, Nabi bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir wa inna
innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Muttafaqun alaih. Al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Apa artinya? Nabi bersabda, sesungguhnya kata Nabi SAW, jujur itu, berbuat jujur itu yahdi ilal birri. Ya, berbuat jujur itu akan yahdi itu akan menggiring kita atau mengarahkan kita kepada apa? Albir. Albir itu, birrun itu adalah kebaikan. Tapi kalau apa istilah dalam bahasa Arab, albir itu adalah ismun jami'un likulli khair. Ya, sebuah nama yang bermakna apa? Likulli khair. Ya, segala kebaikan itu disebut dengan apa, Pak? Albir. Kumpulan-kumpulan dari kebaikan-kebaikan, semuanya itu disebut dengan apa? Albir. Ya, apa saja ya, kebaikan ini ya, berbakti kepada kedua orang tua, kepada tetangga, semuanya itu disebut dengan apa? Albir. Ya, apa? Sederhananya kita pahami, albir itu adalah kebaikan secara keseluruhan, itu albir. Makanya kita kenal dengan istilah birrul walidain, ya, birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti pun juga termasuk kebaikan. Gitu loh. Apa sopan santun dalam kehidupan itu termasuk kebaikan juga, albir. Yang jelas maknanya kalau dari sisi bahasa, ismun jami'un likulli khair. Semua kebaikan itu bisa dikatakan albir, itu dia. Ismun jami'un, isim sebuah nama, jami'un. Jami itu adalah begini Pak, apa ya? Yang mengumpulkan, jami. Ya. Selanjutnya, dan sesungguhnya albir ya, itu akan menggiring kita, yahdi itu akan menggiring kita kemana? Ilal jannati, ke dalam surga, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akan beruntut apa? Beruntut-runtut dia. Gitu dia. Selanjutnya kata Nabi, wa inna rajula, dan sesungguhnya seorang hamba. Ar-rajul itu seorang laki-laki, tapi bisa kita pahami bukan hanya laki-laki saja, yang perempuan pun juga begitu. Ya, sesungguhnya seorang hamba la yasduqu, ya, dia itu berbuat jujur, bersikap jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan. Ya, karena seringnya dia berbuat jujur, Pak. Jujur terus sampai apa? Hatta yuktaba indallahi, sampai dia dicatat di sisi Allah. Sampai dia ditetapkan di sisi Allah, sampai dia apa? Dinobatkan, kalau bahasa kitanya. Karena sering jujur, sampai dia apa? Dinobatkan, ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siapa? Sebagai hamba yang siddiqan. Jadi siddiqan itu Pak sudah apa ya? Sebagai hasil ya, penghargaan atau istilahnya cap lah kalau di kita. Ya, dinobatkan sebagai orang-orang apa? Orang yang jujur. Kenapa dia dinobatkan sebagai orang yang jujur? Karena dia sering berbuat jujur, Pak. Itu dia. Jujur, akhirnya apa? Ditetapkan di sisi Allah sebagai hamba yang suka jujur. Itu dia siddiqan. Dan itu apa ya? Kalau kita pahami sebuah hasil. Atau seorang hamba itu dia sudah berhak gitu loh. Karena sering jujur, yastahiqu, dia berhak untuk mendapatkan gelar itu. Itu dia, Pak. Karena apa? Karena sering dan sering, kemudian dia berhak dan layak
untuk dapat gelar jujur tersebut. Jadi ini ya beruntut-untut dia. Apa kata Nabi? Jujur itu akan menggiring kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menggiring kita kepada surganya Allah. Dan apa kata Nabi selanjutnya? Dan sesungguhnya seorang hamba itu dia berbuat jujur sampai dia ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang siddiqan, yang senang berbuat jujur, yang selalu berbuat jujur, itu siddiqan. Sebaliknya, berikut Nabi menyampaikan dalam hadis ini, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Apa kata Nabi? Dan sesungguhnya berbohong itu yahdi ilal fujuri, yang berdusta, yang berbohong itu akan menggiring kita. Bohong itu ya perbuatan bohong atau sikap yang suka berbohong, ya itu apa? Yahdi ilal fujuri, dia akan menggiring kepada al-fujur. Fujur itu lawan dari al-bir. Kalau bir tadi semua kebaikan itu disebut dengan bir, berarti al-fujur apa? Semua perbuatan-perbuatan yang tercela atau yang tidak terpuji itu disebut dengan al-fujur. Jadi kalau kita sudah mulai dengan kebohongan, maka kebohongan itu akan menggiring kepada al-fujur. Dan al-fujur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menggiring kita kepada nerakanya Allah. Ya, neraka itu ya tempat yang sangat mengerikan. Ya, tempat yang sangat tidak baik atau tempat yang sangat menghinakan seorang hamba. Itulah ya kebalikan dari surga. Ya, kita akan digiring begitu. Kemudian kata Nabi, dan sesungguhnya seorang hamba, laki-laki maupun perempuan, layak yakdzibu, ya dia berbuat bohong atau berbohong dan berbohong sampai hatta yuktaba indallah, sampai dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau dinobatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai hamba yang suka bohong, kadzaban. Kalau yang suka jujur tadi apa? Siddiqan. Kalau yang suka bohong, kadzaban. Nah, dan ini sebagai apa, Pak? Hasil atau sebuah kelayakan. Artinya apa? Kalau memang kita dalam hidup ini suka bohong, kemudian kita dikenal sebagai hamba yang bohong, artinya apa? Jangan salahkan orang nanti. Nah, itu dia, Pak. Jangan salahkan orang atau siapapun ya kalau menganggap kita sebagai orang yang suka bohong, karena itu sudah fitrah. Ya, jangankan manusia. Ya, dalam hadis ini apa? Dia itu siapa yang menobatkan dia sebagai hamba yang suka jujur dan suka bohong, Pak? Allah. Ya, dicatat di sisi Allah, ditetapkan di sisi Allah bahwa ini hamba ini suka jujur, siddiqan. Kenapa dia dapat gelar itu siddiqan? Karena dalam kehidupannya begitu-begitu dia terus. Dan hamba ini kadzaban misalnya, suka berbohong atau senang berbohong, ya. Dan itu sebuah gelar. Kenapa? Ya karena gitu loh, sebelumnya sudah berulang-ulang dan sering-sering sekali. Dan apa yang perlu kita sampaikan, kalau kita menemui begitu jangan salahkan orang. Nah, gitu loh, Pak. Ya, jangankan kita untuk menyalahkan orang, ya. Kita itu sudah dicatat di sisi Allah. Nah, mau nggak mau ya harus terima saja. Ya, misalnya nih, Bapak nyesal misalnya dapat gelar siddiqan, ya. Jangan salahkan orang gitu loh kan. Karena kita apa? Ya, karena Bapak sudah terlanjur jujur terus dalam hidup ini. Jangan pernah salahkan orang, menganggap kita sebagai orang yang jujur, Pak. Karena itu apa? Hal yang apa? Yang fitrah, gitu loh. Nah, begitu juga sebaliknya, ya. Nauzubillah, yang intinya ya kita dapat pelajaran dari Rasulullah SAW.
Kita mau pilih yang mana? Nabi itu hanya menyampaikan saja Pak, yang mubalil. Nabi itu diantara tugas Nabi Rasul basyiran wa nadhira. Ya, Bashir itu adalah yang suka memberi kabar gembira. Lakukan ini kata Nabi, maka kamu akan begini. Ya, amalkan ini kata Nabi, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Itu basyiran. Itu tugas Nabi Pak. Nadhiran begitu juga. Nabi itu suka apa? Tugasnya memberi kabar pertakut atau memberi peringatan. Bukan Nabi itu menakut-nakuti, tidak. Atau bukan Nabi itu mengajarkan kita menjadi hamba yang pesimis dalam hidup ini, tidak. Tetapi memang itu tugas, ngasih tahu. Nabi itu kasih tahu. Kalau kamu suka jujur begini dampaknya kata Nabi. Kalau kita suka bohong-bohong, begini dampaknya. Udah, Nabi menyampaikan kepada kita mau pilih yang mana. Tentu semua kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk memilih jalan yang diridhoi atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, jujur dan berbohong, tentu kita akan memilih, ya Allah beri kami kekuatan untuk mampu dan bisa berusaha selalu memaksimalkan memilih jalan untuk jujur atau sikap jujur atau bergabung atau mencari posisi bersama orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin, dan berposisilah kalian, jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiqina, shadiqin. Itu jemaah sekalian, itu hadis yang pertama yang kita bacakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hari ini, Ats-tsani an Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, Abu Muhammad Al-Hasan ini, beliau berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hafiztu itu aku menghafal. Hafizo yahfadu, aku masih teringat. Itulah kata beliau itu Pak ya. Kata siapa? Kata Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal sebuah kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau pernah mendengar Nabi langsung mengucapkan kalimat ini. Apa kata Nabi? Beliau sampaikan, da ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tama'ninatun wal kadhiba ribatun. Itu kalimat yang beliau hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da itu adalah tinggalkanlah. Misalnya dalam hidup ini kita dihadapkan dua pilihan. Kata Nabi, dari dua pilihan itu kita ragu nih Pak. Yang satu ini gimana ya? Kira-kira ini gimana ya? Nah, cara yang diajarkan oleh Nabi, da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Dari dua pilihan itu tinggalkanlah mana yang kamu bikin ragu. Ragu itu mungkin bisa kita maknai was-was. Atau kalau kita ingin merujuk hadis ini berbicara tentang apa sebenarnya? Hadis itu berbicara tentang apa Pak? Perkara-perkara halal dan haram dan syubhat. Itu kalau merujuk bahasan hadis ini. Berarti apa? Dalam hidup ini al-halal bayyinun wal haramu bayyinun, wa bainahuma umurun mustabihat. Jadi yang halal dalam syariat itu sudah bayyinun. Bayyinun itu sudah jelas. Artinya dijelaskan oleh Al-Qur'an, oleh Rasulullah dalam hadis-hadis lain itu bayyinun. Wal haramu bayyinun. Dan yang haram-haram itu juga bayyinun, jelas.
Nah, yang enggak jelas itu apa? Wa bainahuma, di antara halal dan haram itu ya, wa bainahuma umurun mustabihat, yaitu perkara-perkara yang syubhat. Nah, dalam hadis Nabi seperti disampaikan, perkara-perkara yang syubhat ini tidak semua muslim muslimah yang mengetahui, Pak. Nah, harus apa? Orang yang alim. Nah, itulah kata Nabi, la ya'lamuha katsirun minan nas. Hanya orang-orang yang alim yang mengetahui ini syubhat ini, kita bagaimana ini sebenarnya ini, gitu kan? Dia halal ada haramnya, ada halal ada haramnya. Nah, kalau dihadapkan dengan perkara syubhat, maka kata Nabi, dakma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah yang meragukan kamu. Pilihlah yang tidak meragukan kamu. Artinya apa? Ya, tentang perkara halal dan haram. Ya, kalau memang kita yakin, ya ambil. Ya, kalau kita tidak yakin, syubhat ini syubhat. Ya, kalau syubhat dianjurkan untuk apa, Pak? Untuk ditinggalkan. Itu konsep atau kaidah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perkara halal dan haram itu memang apa istilahnya bahasannya, dan bisa juga kita bawa kepada perkara-perkara yang lain di dalam kehidupan ini. Subhanallah, beliau menghafal kalimat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis yang kedua itu bunyinya, selanjutnya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Sufyan Sakhar ibni Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil, disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini dari Abu Sufyan Sakhar bin Harb, ya, dalam sebuah riwayat hadis beliau, yang mana hadis itu yang panjang sekali, ya, hadisnya panjang sekali. Dalam kitab-kitab hadis yang yang sumber itu dalam hadis yang panjang, yang mana hadis itu menceritakan kisah, ya, yang terjadi beliau dengan siapa, Pak? Dengan Hirakal. Hirakal itu raja Romawi, Pak, ya. Ya, beliau apa istilahnya kalau dalam penjelasan hadis tersebut, ketika beliau pergi ke negeri Syam, ya, berniaga, berdagang ke negeri Syam, di negeri Syam tersebut bertemulah seorang raja yang sangat terkenal, yaitu Hirakal. Ya. Ketika bertemu raja tersebut, qala Hirakal, ya. Raja ini berkata, Hirakal ini berkata, ya, ketika apa istilahnya beliau itu diperkenalkan tentang Rasulullah SAW, lalu raja ini berkata, "Famada ya'murukum?" Ya, kalau kalian memperkenalkanku dengan seorang Muhammad atau Nabi itu, lalu raja ini berkata, Nabi kalian itu menyuruh kalian apa? Famada ya'murukum. Gitu loh. Kalau kalian selama ini mengagumi Nabi kalian itu, mengagumi Muhammad itu, lalu apa yang timbul dari seorang raja yang belum masuk Islam ini, Pak? Apa kata dia? Famada ya'murukum. Ya. Apa saja yang disuruh oleh Nabi kalian itu? Nabi kalian itu nyuruh kalian ngapain saja dalam hidup ini? Lalu qala Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan ini berkata, menyampaikan kepada Hirakal itu, apa kata dia? Yaqulu, Nabi kami itu berkata, ya, qultu yaqulu, ya, aku menyampaikan kepada Hirakal itu bahwa Nabi kami Muhammad SAW itu berkata atau berpesan kepada kami. Apa pesan Nabi? Yang pertama, u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Ini pesan Nabi, ya, yang disampaikan apa, Pak, oleh Abu Sufyan kepada Hirakal, ya, raja Romawi yang ada di negeri Syam pada waktu itu. Pesan Nabi dalam hidup ini, ya, kata Nabi, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
beribadahlah ya kepada Allah wahdahu, hanya kepadanya, jangan kepada yang lain ya. Sembahlah Allah satu-satunya, ya itulah ya. U'budullah wahdahu, satu-satunya ya tempat beribadah, tempat kita beribadah, tempat kita minta tolong, minta perlindungan, hanya Allah wahdahu, wala tusyriku bihi syai'a. Ini pesan Nabi kami ya. Nabi kami itu mengajarkan kami ini, wahai raja. Itu disampaikan oleh Abu Sufyan. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan kamu menyekutukan ya Allah itu dengan sesuatu pun dalam hidup ini. Kemudian apalagi pesan Nabi kami? Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa-apa yang diperbuat atau yang diucapkan oleh nenek moyang kalian dahulu. Artinya apa Pak? Mungkin ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh siapa? Oleh nenek-nenek moyang kita. Kalau memang ya kita bukan berarti semua yang dilakukan oleh nenek moyang kita itu kita buang semua, tidak. Intinya adalah kalau memang itu sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW, ya, kita lanjutkan. Tapi kalau memang tidak sesuai, kita dianjurkan, ya, kita diperintahkan untuk meninggalkan itu. Sekalipun kalian cinta kepada nenek moyang kalian. Masya Allah, ini memang apa ya? Ya kalau kita memahami Pak, ya sebuah tantangan gitu kan. Kita itu cinta kepada nenek moyang ya sudah pasti, ya, fitrah kita. Kita sayang kepada ayah kita, kita cinta kepada kakek nenek kita, kita cinta, iya. Tapi kalau sudah dihadapkan dengan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Nabi kita SAW, maka kata Nabi, utruku, ya, tinggalkanlah apa-apa atau ajaran-ajaran yang dilakukan atau yang dicontohkan oleh nenek-nenek moyang kalian, yang mana ajaran tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Berikut Nabi kami itu mengajarkan kami apa? Wa ya'muruna bis-sholati. Abu Sufyan mengenalkan ajaran-ajaran Nabi kepada Hiraqal tadi Pak, raja Romawi yang berjaya sekali di negeri Syam. Wa ya'muruna bis-sholati. Lalu Nabi kami itu memerintahkan kami untuk sholat. Ini masuk pesan ini Pak. Berikutnya wasidqi. Ini dia termasuk pesan Nabi yang penting dalam hidup. Wasidqi. Ya, Nabi kami itu memerintahkan kami untuk berbuat jujur dalam hidup ini. Berusahalah untuk jujur, ya. Jangan sengaja dan bangga berbohong. Itulah intinya Pak ya. Ya, kita memang bukan hamba yang suci, tidak. Pastilah kita pernah berbohong dan berbohong. Tapi dengan pesan Nabi ini setidaknya kita berusaha, ya. Kita berusaha dan berusaha, ya, karena memang kita sudah mendengarkan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasidqi. Berikut pesan, ya, dari Rasulullah yang disampaikan oleh Abu Sufyan atau Nabi kita itu memerintahkan kita apa? Wa ya'muruna bis-sholati was-sidqi. Berikutnya apa? Wal afafi. Afaf itu diantara maknanya apa Pak? Al-kaffu anil maharim wa khawarimi al-muru'ah. Wa khawarimil muru'ah. Al-kaf, ya, makna dari al-afaf itu adalah al-kaf. Kaf itu Pak, menahan diri Pak. Stop. Dari apa? Anil maharim, dari segala yang diharamkan oleh Allah. Kalau memang kita tahu ini diharamkan oleh Allah, maka al-kaf. Kaf itu stop Pak. Jangan didekati atau jangan dilakukan. Al-kafu anil maharim, menahan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari segala apa? Dari segala wa khawarimil muru'ah. Khawarim itu segala yang menghancurkan Pak.
segala yang menghancurkan al-muru'ah. Muru'ah itu adalah harga diri. Nah, kita diajarkan oleh Nabi, kami diperintahkan oleh Nabi dalam hidup ini untuk apa? Menjaga diri, menjauhkan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah, wa khawarimil muru'ah, dan segala perbuatan yang mana perbuatan itu yukharimu, ya. Yukharim itu apa? Yakhrumu, menghancurkan al-muru'ah. Muru'ah itu apa? Harga diri dan wibawa. Apapun yang akan meruntuhkan atau merobohkan harga diri kita, maka Nabi kami memerintahkan kami untuk menjauhkan dari hal-hal tersebut. Apa sajalah. Ya, contohnya ya itulah mungkin ya, diantaranya bisa kita kaitkan berbohong tadi, yang mana berbohong itu akan merobohkan harga diri kita. Ya, karena berbohong itu termasuk khawarimil muru'ah, yang akan meruntuhkan ya harga diri kita. Itu pesan atau ajakan dari Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir apa? Wasilah. Nah, Nabi kami itu mengajarkan kami untuk silah dalam hidup ini. Apa silah itu, Pak? Silatul arham. Selalu untuk menjaga apa, Pak? Silaturahim, menyambung silaturahim. Apa artinya silaturahim itu? Silah itu menyambung, ya. Connecting kalau bahasa kampung saya, ya. Bahasa kampung saya silah itu adalah connecting, Pak, ya. Apa? Menyambungkan. Ya. Yang disambung itu apa? Ya. Al-Rahim. Rahim itu atau Al-Arham, menyambungkan hubungan kepada orang-orang yang apa ada hubungan rahim dengan kita. Nah, itu makna silaturahim. Apa maksud dari hubungan rahim itu apa? Semua orang yang ada hubungan rahim dengan ibu kita. Nah, itulah ya perintah dari Nabi SAW, ya, sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Quran. Orang yang ada hubungan rahim dengan kita, ada rahim apa? Ada hubungan rahim dengan siapa? Dengan ibu kita, siapapun dia, maka kita diperintahkan untuk menjaga silah, untuk selalu menghubungkan. Itu ajaran dalam Islam, ya. Apa? Pesan dari Nabi kita atau ajaran dari Nabi kita ketika Hiraqal bertanya ya, kepada Abu Sufyan, Nabi kalian itu menyuruh kalian ngapain saja? Yang pertama, beribadah kepada Allah, ya, tidak berbuat syirik kepada Allah. Artinya apa? Beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Yang kedua, meninggalkan ya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang dilakukan oleh nenek moyang kalian, yang itu bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau tidak bertentangan, enggak perlu kita meninggalkan ya ajaran nenek moyang, ya, karena memang cinta nenek moyang, cinta ya ayah kita itu sudah fitrah, enggak bisa. Tapi kalau memang sudah bertentangan atau sudah menggiring kepada maksiat kepada Allah, maka kita dianjurkan untuk meninggalkan. Kemudian wa ya'muruna bis-sholati, ya, bahwa Nabi kami itu memerintahkan kami untuk sholat, wasidqi, dan berbuat jujur, wal afafi, menjaga diri dari segala yang diharamkan Allah, menjaga diri dari segala yang merobohkan harga diri dan wibawa dalam hidup. Dan yang terakhir wasilah, Nabi kami itu memerintahkan kami untuk selalu menjaga silaturahim, jangan memutuskan silaturahim, ya, terutama kepada orang-orang yang punya hubungan rahim ibu dengan kita, dan semua orang yang pernah mengenal kita atau yang pernah kenal dengan kita, kita dianjurkan untuk menjaga hubungan yang baik. Mungkin di sini cukup di sini dulu. Kita sudah bacakan 3 hadis. Semoga hadis-hadis Nabi yang kita dengarkan ya kita bisa pahami dan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan. Amin Allahumma amin. Ya, silakan bagi jamaah yang mau menanggapi dipersilakan, atau yang mau menambahkan dipersilakan. Cukup? Ya, kalau memang tidak, oh ya Pak Haji, silakan Pak Haji. Dijelaskan bahwa kejujuran dan kebohongan.
Yang ditanyakan masalah kecurangan. Iya. Kadang-kadang orang malah bukan kecurangan untuk mencapai kemenangan gitu. Iya, iya, Masya Allah. Jadi bagaimana kita bisa layarnya gitu Pak tentang kecurangan ini? Ya, secara sederhana ya kecurangan itu ya bisa kita kelompokkan kepada yang al-kadhib juga gitu loh Pak. Kadhib itu adalah kepada kebohongan. Itu saja. Ya, sederhananya. Artinya memang ya tidak transparan atau tidak jujur ya, termasuk dari lawan dari jujur tadi, begitu saja. Dan resiko-resikonya tentu kita ya sudah tahu ya. Ini baru satu hadis loh Pak. Ya, disampaikan oleh Nabi, belum hadis-hadis yang lain, belum lagi nanti ayat Al-Qur'an bagaimana tentang jujur dan kebohongan ini. Ya, intinya adalah ya, setelah kita mengetahui, kita berusahalah untuk memilih ya apa yang terbaik, apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Coba ya. Cukup? Kita lanjutkan di sebelah sana kayaknya Pak ya. Itu sudah menunggu itu kayaknya. Oh ya Bu, silakan Bu. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, kalau terbuat bohong, Iya. itu kadang-kadang diperlukan untuk kebaikan, gimana hukumnya Pak? Oh iya, memang ada berbohong diperbolehkan. Itu memang ada Pak ya. Tetapi jangan jangan sampai hal-hal ini ya, perkara-perkara ini itu digeneralkan gitu. Boleh kok bohong, itu ada hadisnya, ada kisahnya kok. Ya memang, tetapi itu ada pengecualian ya Pak ya. Memang terutama kalau kita bawa kepada bahasan fikih. Misalnya kita berbohong, misalnya ada seseorang nih, contoh nih Pak ya, dia sedang dikejar oleh orang gitu Pak ya, mau dibunuh, kemudian dia sembunyi ke rumah kita nih ya, kemudian yang nyari dia itu ada nggak dia gitu di sini, ada nggak? Oh nggak ada Pak gitu. Nah gitu, contohnya begitu ya. Untuk apa kita berbohong? Itu bukan untuk apa Pak? Bukan untuk merusak kehidupan ini, tidak, tetapi untuk menjaga nyawa seorang yang sedang dikejar tadi. Itu contoh-contoh ya. Ya bahkan kalau kita merujuk dalam riwayat-riwayat hadis ya, Nabi Ibrahim itu juga pernah ya dinyatakan dalam sejarah berbohong, tetapi bohongnya Ibrahim itu bukan untuk bukan untuk sesuatu yang buruk, tidak ya, ada hujah-hujahnya gitu loh ya. Contohnya kisah Nabi Ibrahim ketika beliau menghancurkan patung-patung ya Pak ya, yang kecil-kecil itu dihancurkan. Itu ada dalam surat Al-Anbiya. Patung-patung yang kecil dihancurkan, kemudian disisain yang gede gitu loh Pak. Nah, itu kan Pak. Nanti ketika ditanya, siapa yang bunuh ini, yang menghancurkan ini, siapa ini gitu kan. Ya, ini hancur semua nih patung-patung yang kecil gitu kan. Sengaja beliau pintar ya, beliau itu jenius. Raja berkata gitu, siapa yang bunuh ini? Siapa yang menghancurkan ini? Kalau ketahuan dia termasuk orang yang zalim kepada Tuhan kami gitu kan. Sengaja Nabi Ibrahim meninggalkan yang gede. Apa kata beliau? Fas'aluhu. Nih tanya yang gede ini gitu kan. Siapa yang bunuh yang kecil-kecil itu, kata Nabi Ibrahim. Lalu sadar gitu Pak ya, raja dan kaum itu sadar. Kenapa kami harus bertanya kepada yang gede gitu kan? Ya, yang gede itu pun juga tidak tidak bisa menjawab. Nah, itu sudah kena dia. Ya kalau sudah nggak bisa menjawab, tidak bisa berbuat apa-apa, ya ngapain kalian untuk gitu loh, melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbohong ya, bukan aku yang menghancurkan ini, tapi coba tanya yang gede itu. Itu contoh-contoh Pak. Ya, jadi memang begitu Bu ya. Ada hal-hal yang diperbolehkan, tetapi itu bukan untuk hal yang umum ya. Ada hal-hal atau tujuan-tujuan ya untuk berbohong ya maksudnya tujuan baik gitu loh Pak ya. Yang mana tujuan baik itu perlu dikaji loh, apakah benar baik atau akan merusak kehidupan ini. Itu harus dikaji, jangan sampai disamaratakan semua. Atau juga nih ibu-ibu yang sudah yang sedang ya setelah masak misalnya, suami dia pengen itu nih, pengen menggembirakan
hati istrinya gitu kan. Pak, enak nggak Pak? Ya, masakan hari ini gitu kan. Enak nggak Pak? Enak sekali Bu, katanya gitu kan misalnya. Ya padahal mungkin Bu ya, masakan ibu itu nggak enak, tapi si papa enak sekali Bu, misalnya kan. Ya, boleh jadi gitu kan, ya. Bisa dikatakan suami itu berbohong. Boleh jadi kalau memang nggak enak, ya, lalu dikatakan enak, tetapi dia niatnya baik, gitu loh. Dan perbuatan itu apakah berdampak kepada kehidupan masyarakat sekitar? Ya, rasanya nggak akan berdampak, gitulah. Hanya untuk suami istri saja. Itu maksudnya. Jadi memang harus dilihat ya tujuannya apa, kemudian dampak berbohong itu ada nggak, gitu loh Pak. Ini dampak ini penting. Kalau berdampak untuk kehidupan yang banyak, masyarakat yang banyak, itu nggak bisa kita apa Pak ya, nggak bisa kita benarkan. Tapi kalau ya seperti tadi suami istri gitu kan, untuk kemesraan, sekalipun ada makna bohongnya sedikit, ya itu masih diperbolehkan. Mungkin itu ya Bu ya. Ya sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.